Tempat ini dulunya jadi rumah pribumi terlantar yang ditolong sama pasangan asal Belanda. Waktu pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Salatiga, Van Emmerik asal Belanda dan istrinya Alice Cleverly memilih tinggal di pinggiran kota untuk merawat orang miskin, sakit, hingga penyandang disabilitas. 1901 jadi tahun yang kelam. Wabah kolera melanda, Gunung Kelut meletus dan memakan banyak korban. Orang-orang pun terlantar, tapi mereka nggak dapat perhatian pemerintah kolonial. Pada 14 Mei 1902, Van Emmerik dan Alice mendirikan Witte Kroes Koloni di kawasan yang sekarang dikenal dengan Salib Putih. Tahun 1930 tercatat ada 1.133 orang yang dirawat di Witte Kroes Koloni. Jadi bentuk ketidakpawanan ini ya. Jadi segala sisi tidak hanya kemudian secara jasmani, jadi untuk kebutuhan makan, sandang, kesehatan, tapi juga ada sisi pendidikan. Awalnya pelayanan ini berjalan dari donasi dalam dan luar negeri. Van Emmerik dan Alice aktif mengirim proposal bantuan ke berbagai negara. Tapi mereka sadar pelayanan gak bisa terus bergantung pada sumbangan. Karena itu mereka membangun berbagai usaha mandiri, mulai dari perkebunan kopi, vanili, peternakan, kerajinan, hingga produksi susu dan roti. Perkebunan kopi menjadi sumber pemasukan terbesar dengan hasil panen yang pernah mencapai 3,6 ton. Semangat kemandirian itu juga tercermin dalam petuah yang ditinggalkan Alice, yaitu katemenan iku ajine ngungkuli kapinteran. Artinya kerja keras yang sungguh-sungguh lebih berharga dari kepandaian. Van Emmerik mendirikan tempat ini sekali lagi adalah nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras, untuk kemudian ditolong bagi mereka yang memerlukan. Kini lebih dari 1 abad berlalu, semangat itu ternyata masih terus menyala. Lewat Yayasan Sosial Salib Putih, pelayanan sosial masih berjalan. Ada panti asuhan, panti breda, perkebunan kopi, peternakan sapi perah, hingga berbagai usaha mandiri. Bahkan Cicit Van Emmerik yang kini tinggal di Australia tahun 2025 lalu datang berkunjung dan menjaga hubungan dengan Salib Putih sebagai warisan kemanusiaan yang tetap hidup hingga hari ini. Gimana nih menurutmu soal warisan kemanusiaan ini? Komen ya!